Halo teman-teman, selamat datang di The Podcast. Perkenalkan, saya Cornelia Nafa sebagai host. Dan di episode pertama ini, kita akan bahas tentang pilar-pilar kepribadian menuju kesuksesan. Sekarang kita juga udah kedatangan kakak-kakak cantik nih yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Sebelumnya boleh dong kakak perkenalan diri dulu, seperti kata pepatah kan ya, tak kenal maka tak sayang. Silahkan perkenalkan diri dulu kak, mungkin bisa dari kakaknya. Halo guys, perkenalkan aku Farah Nur Habibah, biasa dipanggil Farah. Saya dari kelas 22 IK 7. Halo, perkenalkan saya Sidi Serdika, biasa dipanggil Cindy, dan di sebelah saya. Halo, perkenalkan nama saya Yesika Junita, panggil saya Yesika. Oke, halo Kak Farah, Kak Cindy, Kak Yesika, gimana nih kabarnya? Kuliahnya lancar kan? Kabar aku baik sih, kalau kuliahnya alhamdulillah lancar, walaupun masih banyak tugas UTS yang menumpuk ini. Gimana kalau Kak Cindy? Baik, seperti yang disampaikan Kak Farah, soal kuliah lancar, walaupun ada banyak tugas dan lagi UTS. Sama dengan Kak Farah dan Cindy, kabar baik dari saya juga. Dan aktivitas sekarang cukup padat ya, karena lagi banyak tugas UTS yang belum terselesaikan. Oke, semangat terus pokoknya untuk kuliahnya ya kakak-kakak. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama. Menurut kakak-kakak nih, definisi sukses bagi kalian itu apa sih? Kalau menurut aku definisi sukses itu nggak muluk-muluk sih. Misalnya aku bisa mencapai apa yang aku inginkan dan bisa membagikan rasa kebahagiaan itu kepada orang lain. Serta kesuksesan bukan berarti tentang kekayaan, harta, ataupun kesuksesan berasal dari usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari target atau sasaran dari apa yang kita inginkan tersebut. Jujur saja banyak orang yang menyebut orang sukses adalah orang yang memiliki banyak harta. Banyak juga orang yang bilang bahwa orang sukses itu adalah pejabat atau orang terkenal. Mereka tidak salah. Mengapa? Karena mereka mendefinisikan sukses berdasarkan indikatornya. Dalam pandangan saya, definisi sukses yang tepat adalah meraih apa yang kita inginkan. Yang diinginkan bisa berupa cita-cita, sasaran, atau target. Kalau menurut saya, sukses itu adalah tujuan semua orang ya, termasuk saya. Sukses menurut saya sendiri itu juga merupakan wujud dan keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu yang bernilai, termasuk menjadi orang yang berpendidikan, pengusaha, dan lain-lain sih. Nah, dari sini kita tahu ya teman-teman bahwa definisi sukses itu bagi masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Tapi intinya sukses itu tentang apa yang kita raih atau pencapaian terbesar dalam hidup kita. Terus, apa nih yang akan kalian lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut? Salah satu hal untuk mencapai kesuksesan yaitu aku bisa mengubah pola pikir atau mindset. Misalnya, aku keluar dari zona nyaman, karena kenyamanan memang suatu kondisi yang sangat menenangkan. Namun jika itu berlebihan, tidak baik kawan-kawan. Dan jika terjadi pada jangka panjang, ini akan merugikan dan menghambat untuk mencapai kesuksesan. Setelah kita berani melakukannya, kita akan mencapai titik di mana kita benar-benar membiarkan diri kita menyelam ke dalam hal-hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Untuk mencapai kesuksesan tersebut sendiri harus dilandasi dengan niat. Yakinlah bahwa kita bisa sukses, tidak gampang menyerah, tekun, sabar, dan berdoa. Kalau saya sendiri lebih berusaha dan yakin pada value diri kita sendiri, menciptakan suasana tenang dan keadaan pada diri kita sendiri itu harus sih Kak. Dan kira-kira ada nggak sih Kak kendala dalam mencapai kesuksesan itu? Pasti ada
Kak, contohnya, misalnya aku sulit untuk berkomitmen dan konsisten serta disiplin. Kurangnya ketiga hal ini sering kali disadari tapi sulit untuk dirubah. Dan juga takut untuk mengambil resiko. Jika kita mencapai tujuan, itu harus siap dong menghadapi perubahan, tantangan, dan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Ada aja sih kendala-kendala yang terjadi, contohnya sering terlalu overthinking, takut melangkah lebih jauh lagi. Kalau Kak Yesika gimana? Benar Kak, pasti ada ya kendala, apalagi ini tentang kesuksesan. Kita seorang peraih cita-cita, untuk sukses ada banyak tantangan yang harus dilewati, dimana kadang kita bisa minder atau tidak percaya diri, sulit untuk percaya dengan keadaan. Ngomong-ngomong soal sukses nih, dari kakak-kakaknya pasti punya role model kan ya? Yang buat kalian juga pengen sukses kayak mereka. Nah, kira-kira siapa sih role model kalian? Dan kenapa milih mereka jadi idola kalian? Kalau dari aku, role model yang bisa menjadi panutan adalah Edward Tirnata. Dia CEO dan CEO founder dari Kopi Kenangan. Ia bersama rekannya bernama James Pranoto yang telah membuka bisnis sejak tahun 2015. Yang dulunya susah payah membangun satu toko, sekarang bisa banyak cabang. Dia bisa menginspirasi saya untuk bisa meraih kesuksesan dengan membuat hal-hal baru, tentunya dengan perjuangan yang ekstra dan kerja keras dalam mewujudkan mimpi untuk menjadi sosok yang lebih tangguh, tidak mudah putus asa, dan bertanggung jawab tentunya. Salah satu panutan saya adalah Emily Wells, pendiri dan CEO Glossier. Saya mengagumi merek yang dia bangun dari blognya In The Gloss. Dia menciptakan merek kecantikan bernilai miliaran dolar yang menjadi favorit para milenial dan pencinta makeup generasi Z di seluruh dunia. Dia telah menginspirasi saya untuk fokus dan bertekad mempekerjakan orang-orang berbakat yang ahli di bidangnya sehingga mereka dapat membantu mewujudkan visi saya. Kalau Kak Yesika sendiri siapa nih role model kakak? Kalau saya sendiri, panutan saya adalah Khairul Tanjung, seorang pengusaha sukses, pemilik City Group, dan seorang mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Saya terinspirasi karena dia mampu membangun jaringan maupun relasi pada perusahaan ternama maupun yang belum terkenal, dan sebagai pengusaha yang membuat bisnisnya semakin berkembang. Juga dapat julukan sebagai si anak singkong yang mendeskripsikan orang pinggiran pada saat itu. Wih, keren-keren banget ya role model kakak-kakaknya. Semoga kakak-kakaknya bisa deh sukses kayak mereka. Back to topic nih, tentang materi personality plus. Kan ada 4 jenis kepribadian. Ada sanguine popular, choleric powerful, melancholy perfect, dan phlegmatis peaceful. Menurut kalian, jenis kepribadian mana nih yang paling cocok untuk jadi seorang entrepreneur? Mungkin juga bisa dijelasin sedikit alasannya Kak, kenapa milih jenis kepribadian itu? Kalau dari aku mungkin kepribadian sanguinis sih, karena hidup aku lebih ke optimis dan cenderung ke hal-hal ringan. Aku juga lebih bekerja keras sehingga aku memiliki variasi dan suka menciptakan hal-hal baru untuk menghindari kebosanan, serta memiliki toleransi yang tinggi akan resiko yang akan saya bangun. Menurut saya nih yang paling cocok menjadi seorang entrepreneur berkepribadian koloralis yang serius. Tahu apa yang kita inginkan. Koleris adalah orang-orang yang memiliki ambisi dan berorientasi pada hasil sehingga tak sulit baginya untuk membentuk target. Kalau saya singkat sih, orang yang bermotivasi tinggi, inovasi, dan memiliki passion bisnis.
Jadi itu ya pendapat kalian soal kepribadian yang cocok dimiliki seorang entrepreneur. Nah, kalau kakak-kakaknya sendiri nih, kalian termasuk kepribadian yang mana nih? Dari pandangan saya sendiri, tipe kepribadian melakonis, tipe kepribadian yang orangnya cenderung pendiam, perhatian dan detail, pemikir, bahkan biasanya kurang suka tampil menonjol dan menjadi perhatian banyak orang. Tuh Kak Farah. Aku juga hampir mirip sih dengan kepribadian yang dimiliki Kak Cindy ini. Aku sebagai individu yang melankolis ini sangat berhati-hati dalam berucap, bertindak, ataupun aku merupakan tipe pemikir dalam hal-hal yang membuat aku cemas, sehingga aku bisa agresif dalam saat-saat tertentu gitu Kak. Kalau Kak Jiji gimana? Kalau aku sih lebih ke sanguinis ya, karena cenderung hidup optimis, ringan dan riang. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian, karisma itu seperti apa sih? Mulai dari Kak Farah dulu, gimana menurut Boleh Kakak? Kak? Kalau karisma menurut aku adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Karisma sendiri dapat diartikan sebagai pancaran kemampuan yang berasal dari dalam diri seseorang yang akan membuat orang lain senang dan untuk berbicara serta berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Kalau menurut saya, karisma adalah sebuah kepribadian berupa pancaran wibawa dalam diri seseorang, sehingga membuat orang sekelilingnya merasa segan sekaligus nyaman. Kalau inner beauty nih menurut Kak Farah, Kak Cindy, Kak Yesika, itu seperti apa? Kan ciwi-ciwi nih pasti lebih paham lah ya tentang inner beauty itu gimana. Kak Farah gimana? Inner beauty itu kan mengacu pada kepribadian seseorang termasuk pikiran dan karakternya. Jadi kecantikan yang hakiki itu tidak melulu tentang kecantikan fisik ya, karena fisik juga dapat diubah maupun dipalsukan, misalnya dengan operasi, riasan, dan lain-lain. Namun inner beauty lebih ke karakteristik seperti kualitas pribadi, sopan santun, atau postur tubuh, kepercayaan diri, dan cara seseorang wanita itu menampilkan dirinya ke orang lain atau ke masyarakat gitu. Kalau menurut saya sih, kecantikan yang berasal dari dalam diri seseorang memberikan suasana positif dipenuhi dengan kebaikan. Inner beauty itu adalah kecantikan yang berasal dari batin. Dengan kata lain, pribadi dan sifat aslimu turut adil dalam memancarkan inner beauty ini. Masih tentang karisma dan inner beauty nih, menurut kalian sendiri, apakah keduanya antara karisma dan inner beauty termasuk sifat bawaan sejak lahir atau bisa dibentuk di usia-usia tertentu? Menurut Kak Farah? Dari pendapatku nih ya, kalau karisma mungkin bisa dari bawaan lahir, atau kalau inner beauty bisa dibentuk dan dipelajari asalkan kita tahu prinsip dan bagaimana cara kerjanya. Cantik dan karismatik adalah dua konsep yang berdekatan, namun tidak selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Untuk keduanya sih tergantung dengan seseorang tersebut. Ada yang termasuk sifat bawaan sejak lahir, tapi ada juga yang terbentuk dari usia tersebut. Iya benar. Sama dengan jawaban Kak Farah dan Kak Cindy, semua itu balik pada diri kita masing-masing ya. Semua bisa tercipta karena bawaan lahir atau dibentuk di atas umur. Oke, jadi karisma dan inner beauty menurut kalian seperti itu ya kurang lebihnya ya. Last question nih Kak, gimana sih usaha atau cara Kakak untuk membangkitkan inner beauty itu sendiri?
Cara yang paling penting sih menghargai diri sendiri dengan menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing. Dengan begitu kita bisa memancarkan inner beauty yang khas dan autentik dari kita sendiri, serta selalu memperbaiki diri sendiri terutama dalam hal bersikap, bertindak, atau memperlakukan seseorang. Murah senyum, open-minded, dan yang terakhir selalu berbuat baik kepada seseorang. Ini nih pentingnya jadi high value woman. Dengan menghargai dirimu sendiri, kembangkan potensi dan bakat, kelola stres dengan hal positif, dan terus perbaiki dirimu. Kalau menurut saya, kita harus mengembangkan potensi dan bakat apa yang dalam diri kita. Percaya diri dan open-minded. Jadi karisma dan inner beauty itu sangat penting ya teman-teman, khusus para mahasiswa nih di dunia perkuliahan untuk bersosialisasi dan mencari relasi ya kan. Terakhir juga nih buat para cewek-cewek, jadilah high value woman yang berkualitas dan bisa menginspirasi banyak orang. Tunjukin bahwa kita sebagai perempuan itu juga punya potensi untuk mencapai kesuksesan. Udah nggak kerasa nih ya Kak, udah sampai di pembahasan terakhir aja nih. Tadi kita udah bahas mulai dari definisi sukses, role model, personality plus, terus tadi personality plus ada sanguine popular, choleric powerful, melancholy perfect, dan pragmatic peaceful. Dan yang terakhir tadi ada karisma dan inner beauty. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih buat Kak Cindy, Kak Farah, Kak Jessica udah mau menyempatkan diri untuk hadir di The Podcast kali ini. Dan buat teman-teman jangan lupa ya, tonton, like, dan komen. See you next time.